Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Ketenagakerjaan. Modul 3. Kegiatan belajar 2. Mengenal perjanjian kerja waktu tertentu. 1. Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jika seseorang diterima kerja di suatu perusahaan, pasti akan diberikan surat perjanjian kerja kontrak kerja. Sebelum menandatangani kontrak kerja, sebaiknya kontrak kerja dibaca dan pelajari terlebih dahulu. Dalam kontrak kerja terdapat ketentuan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja pengusaha. Selain itu harus dipastikan status kerja apakah berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak. Karyawan kontrak merupakan istilah yang dipakai di kalangan pekerja sebagai pengganti istilah PKWT. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Men 4/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, apa yang dimaksud? Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Pada perjanjian kerja waktu tertentu, yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan langsung dengan pengusaha. Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan, pengusaha, contohnya kedudukan atau jabatan, gaji, upah pekerja, tunjangan, serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. 2. Jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan PKWT. A. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjian, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. 2. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus mencantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. 3. Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu. 4. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan setelah masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Selama tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pengusaha. B. Pekerjaan musiman. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan, target tertentu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman. 3. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan musiman tidak dapat dilakukan pembaruan. C. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun. 2. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pembaruan. 3. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diberlakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan. D. Pekerjaan harian, pekerja lepas. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. 2. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam L bulan.
3. Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 4. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis. 5. Perjanjian kerja tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama, alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama, alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan dan besarnya upah dan atau imbalan lainnya. Harus diingat bahwa PKWT tidak boleh dibuat secara lisan. PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara lisan, akibat hukumnya adalah kontrak kerja tersebut menjadi PKWTT. 3. Jangka waktu PKWT yang diperbolehkan undang-undang. Menurut UU No. 13/2003 Pasal 59 Ayat 4 Perjanjian Kerja Waktu TRT. PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pengusaha perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut harus memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir. Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam waktu 7 hari, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tiak tertentu PKWTT, seperti yang diatur dalam UU No. 13/2003 No. 59 Ayat 5. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap. 100 MENVU 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 tahun. PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. Dengan kata lain, karyawan tersebut menjadi karyawan permanen. UU No. 13/2003 Pasal 59 Ayat 7. 4. Pembaharuan PKWT. Menurut UU No. 13/2003 Pasal 59 Ayat 6, pembaharuan perjanjian kerja dapat dilakukan satu kali dan paling lama 2 tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT. Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan, maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan. Pasal 3 Ayat 5 Cap Menaker Trans Nomor Cap. 100 MENVI 2004. 5. Perbedaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan outsourcing. Outsourcing adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Perusahaan pemberi kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini. Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun pekerja perusahaan pemborong outsourcing akan bekerja di lokasi kerja perusahaan tersebut. Status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu. Apakah pekerja yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang melalui outsourcing boleh saja dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pertanyaan yang sering muncul, apakah undang-undang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing? Mengenai aspek hukum hubungan kerja antara pekerja, buruh dengan perusahaan outsourcing dijelaskan dalam UU No.
13.2003 Pasal 66 Ayat 2 huruf B, bahwa perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah PKWT apabila pekerjaannya memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pelaksanaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Dan atau PKWTT yang dibuat diperjanjikan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terkait dengan ketentuan tersebut dijelaskan dan dipertegas dalam Pasal 59 Ayat 2 UU No. 13/2003 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu PKWT tidak dapat adakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap ada dua kategori, yakni A. Pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, atau B. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan musiman. Penjelasan Pasal 59 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003. Dengan perkataan lain, apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan, dalam arti hanya merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok core bisnis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 maka dianggap bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, walaupun pekerja dapat dipekerjakan dengan hubungan kerja melalui PKWT, akan tetapi untuk perusahaan outsourcing, ada persyaratan tambahan sebagai amanat putusan MK Register Nomor 27 PUIX 2011 bahwa PKWT harus memuat prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja atau Transfer of Undertaking Protection Employment TUPE, yang mengamanatkan A. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja, buruh termasuk berlanjutnya hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing yang baru, yang objek kerjanya tetap ada walaupun terjadi pergantian perusahaan outsourcing. B. Masa kerja pekerja, buruh harus diperjanjikan, dalam PKWT, untuk dibuat experience letter. C. Experience letter menentukan masa kerja dan menjadi salah satu dasar penentuan upah pada perusahaan outsourcing berikutnya. 6. Ketentuan bahasa yang dipakai dalam PKWT. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 57 Ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Meski para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah hukum ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu PKWT harus dibuat dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan ke bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut hanyalah merupakan terjemahan agar para pihak mengerti isinya. Penggunaan tenaga kerja asing pada representative office juga wajib tunduk pada Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, apabila ketentuan ketenagakerjaan kita mengatur mengenai suatu hak bagi tenaga kerja asing yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, maka hak-hak tersebut wajib diberikan pada tenaga kerja asing tersebut. Contohnya, mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Seorang tenaga kerja asing juga berhak untuk memperoleh jam sostek, seperti halnya pekerja WNI. 7. Ketentuan peraturan, regulasi PKWT perjanjian kerja tertentu pada awalannya diatur melalui Permen No. 02 Tahun 1993 dan kemudian diperbaharui dengan terbitnya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Setelah terbit UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. Cap. 100 MENVI 2004 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Di dalam SK tersebut mengatur ketentuan sebagai berikut.
A. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja, buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja. B. Dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu. D. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. E. PKWT dibuat untuk paling lama 3 tahun. F. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. H. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja, buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. K. Pengusaha adalah sebagai berikut. 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 1. Perusahaan adalah 1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta negara yang mempekerjakan pekerja, buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. M. Pekerja, buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. N. Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. O. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman dan hanya diberlakukan untuk pekerja, buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja, buruh berdasarkan PKWT harus P. Membuat daftar nama pekerja, buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja, buruh untuk melakukan pekerjaan yang Q. Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT jenis ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. S. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dilakukan dengan ketentuan pekerisel buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. T. Dalam hal pekerja, buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut. Turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. U. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja, buruh pada pekerjaan harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja, buruh. V. Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja, buruh yang melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya membuat 1. Nama, alamat perusahaan atau pemberi kerja. 2. Nama, alamat pekerja, buruh. 3. Jenis pekerjaan yang dilakukan.
4. Besarnya upah dan atau imbalan lainnya. W. Daftar pekerja, buruh sebagaimana dimaksud disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak mempekerjakan pekerja, buruh atau PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten, kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan. Sekian kegiatan belajar 2 pada modul 3. Terima kasih.